Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani ma'asyiral ulama al-fudala, tuan-tuan, puan-puan, para ustadz, para ustadzah yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa yang kita cintai, ibunda kita, Ibu Hajah Aisyah. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan, dan juga seluruh keluarga beliau diberi perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di Madrasah Al-Khadijah ini semua anggotanya, atau majelis Al-Khadijah ini semua anggota majelisnya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kecintaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, tema hari ini atau malam ini adalah keutamaan bulan Sya'ban sebagai bulan yang diaku oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam hadis dikatakan, yang menerangkan inna syirka la dzulmun azim. Ini terjaga dari perbuatan syirik atau musyrik ya. Tapi ternyata zalim atau banyak hal kemaksiatan itu pun terjadi di kalangan para sahabat. Padahal generasi terbaik adalah generasi para sahabat. Nah, kita ini sudah generasi keberapa ya? Kalau setiap generasi itu 100 tahun, sekarang ini sudah tahun berapa? 1444. Kita sudah generasi ke-14 ya.
Kira-kira ada enggak di antara hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang merasa aku tidak punya dosa? Ada enggak kira-kira? Sulit mencari ya. Nah, karena itu di bulan Rajab itu yang paling utama sebenarnya adalah banyak beristighfar. Kemudian sekarang kita masuk pada bulan Sya'ban yang Nabi mengatakan wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi. Apakah ini bulan Sya'ban hanya milik Nabi kemudian kita tidak ikut memilikinya? Tidak begitu. Nah, tidak begitu. Tapi di bulan Sya'ban itu Nabi Muhammad SAW di dalam ibadahnya itu lebih banyak daripada di bulan-bulan yang lain. Dinisbatkan pada Nabi Muhammad, maka bulan Sya'ban adalah bulan yang paling agung. Dan pada saat bulan Sya'ban itulah Nabi Muhammad banyak sekali melakukan ibadah-ibadah yang di waktu yang lain tidak beliau kerjakan. Begitu. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ini kata Nabi bahwa amalan-amalan yang telah dicatat selama 1 tahun itu diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat yang mencatat. Ya, malaikat mencatat amal kita ini di bulan Sya'ban itu distorkan, dilaporkan kepada Allah. Bulan berbuat ini, berbuat itu, ibadah itu, bermaksiat ini, bermaksiat itu. Ya, bukan juga fulana. Nah, ibu-ibu ini ya, fulana, ibu-ibu ini pada tanggal sekian dia melakukan perbuatan yang baik ini dan itu, sedangkan pada tanggal setelahnya itu banyak ngerumpi ya, banyak membicarakan aib tetangganya, misalnya. Itu semuanya rufi'ah akan diangkat pada bulan Sya'ban. Maka Nabi Muhammad beliau mengatakan, dan aku ini, kata beliau, ingin sekali tatkala amalku itu dilaporkan kepada Allah itu aku dalam keadaan puasa. Begitu ya. Karena itu Nabi Muhammad setiap bulan Sya'ban itu seringkali beliau itu puasa, paling tidak dari awal Sya'ban sampai pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban itu beliau banyak melakukan puasa. Bahkan ada riwayat mengatakan sebulan suntuk ini puasa Nabi Muhammad. Hanya para ulama mengatakan atau mentakwili bahwasanya kemungkinan besar amal ibadah itu diangkat pada malam nisfu Sya'ban. Begitu. Ada beberapa mazhab, di antara mazhab Syafi'i itu mengatakan bahwa orang yang dari awal Sya'ban sampai nisfu Sya'ban dia ini sudah pernah berpuasa sunnah, maka bolehlah dia melanjutkan puasa pada tanggal 15 sampai 2 hari lah sebelum Ramadan. Gitu ya. Jadi 2 hari sebelum Ramadan namanya Yaumus Syak, hari keraguan-raguan kapan itu dilihat atau ru'yatul hilal, yang Nabi bersabda sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, berpuasa Ramadanlah kalian karena ru'yatul hilal, ya, melihat hilal, dan nanti beridul fitrilah kalian ini dengan cara kalian ru'yatul hilal. Nah, di antara akhir bulan Sya'ban itu ada waktu-waktu untuk ru'yatul hilal. Di saat itu sebaiknya kita yang kemarin kebetulan puasa ingin sebulan suntuk pada bulan Sya'ban itu tidak puasa. Jadi lebih mudah saya katakan ya, kalau kita dari awal Sya'ban ini berpuasa mau berkelanjutan terus, nanti tanggal 27 Sya'ban itu akhir sahur ya, akhir sahur 27 Sya'ban malam. Nah itu ya sahur, kemudian 28 ini puasa, habis itu jangan puasa lagi, jangan puasa
lagi gitu ya. Ada waktu 28, 29 dan 30. Nggak usah puasa. Kenapa? Karena hari-hari itu adalah kemungkinan terjadi ru'yatul hilal atau besoknya sudah masuk waktu Ramadan. Maka menurut para ulama sebaiknya orang itu kalau puasa bulan Sya'ban ya tidak sebulan suntuk begitu. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat beliau ini dalam bulan Sya'ban ini ada kadang-kadang ini tidak full puasanya, tapi kadang-kadang juga full puasanya sebulan suntuk. Tapi kan berbeda dengan kita ya, kondisi Nabi berbeda dengan kita begitu ya. Nah ya ikhwan, karena itu pada bulan Sya'ban ini yang dikatakan bulannya Nabi, maka beliau lebih memperbanyak ibadah kepada Allah pada bulan Sya'ban. Karena bulan kita kapan? Bulan Ramadan. Kita bulan milik kita ini, milik umat Islam adalah bulan Ramadan. Maka di bulan suci Ramadan itu pergunakan sebaik-baiknya untuk beribadah sebanyak-banyaknya, karena bagi umat Islam yang berbuat baik pada bulan suci Ramadan maka pahalanya dilipat gandakan. Begitu ya, dilipat gandakan. Kemudian amalan apa yang terbaik? Kita sekarang masuk bulan Sya'ban. Nah, sebagian ulama mengatakan ya puasa, tapi ada lagi yang mengatakan sedekah, tapi ada lagi mengatakan, namanya pendapat para ulama, tidak masalah, dikerjakan semua juga tidak apa-apa kan. Ada orang puasa sekaligus sedekah kan tidak apa-apa ya. Tapi ada lagi mengatakan lebih baik memperbanyak sholawat kepada Nabi, maka itu disatukan juga tidak apa-apa. Ada orang yang puasa sekaligus bersedekah sekaligus banyak membaca sholawat Nabi. Kenapa kok membaca sholawat Nabi? Perlu diketahui ya ikhwan, bahwa ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima itu turunnya pada bulan Sya'ban. Karena itu yang paling tepat orang itu amalannya ini di bulan Sya'ban adalah membaca atau banyak melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Ini perlu kita ketahui dan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang dulu dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para ulama salaf. Begitu ini bulan Sya'ban. Dan nanti khususnya di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengajarkan ada doa-doa khusus yang dilakukan atau perlu diamalkan pada malam nisfu Sya'ban ya. Karena tadi malam nisfu Sya'ban itu adalah diyakini sebagai hari di mana rufi'al amal, amal-amal ibadah itu diangkat ke langit, kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala oleh malaikat yang bertugas. Nah, kita ini di dalam doa-doa malam nisfu Sya'ban itu ada kata-kata kita mohon kepada Allah agar barangkali dulu tatkala Allah mentakdirkan kita dilahirkan atau masih dalam perut ibu, di rahim ibu, kan kejadian manusia, kita tidak bicara tentang kejadian Nabi Adam ya, kita bicara tentang kejadian manusia setelah Nabi Adam yang dilahirkan oleh setiap ibu, kan begitu ya. Itu setelah air dari seorang ayah bercampur dengan telur atau indung telur seorang ibu, maksudnya suami dan istri, maka menjadilah segumpal daging kan gitu ya, segumpal daging. Beberapa waktu kemudian Allah meniupkan
hadis ini meniupkan itu maksudnya adalah meletakkan ciptaan Allah yang bernama roh itu ke dalam jasad. Jadi roh itu ciptaan Allah. Ya, perlu diingat, roh itu adalah ciptaan Allah, kemudian dimasukkan ke dalam jasad. Kapan memasukkannya? Tatkala anak itu masih berupa mudghah atau sekerat daging di dalam perut ibu. Ya, betul bahasa di dalam Al-Quran, nufikha fir ruh, ditiupkan kepadanya roh. Maksudnya ditiupkan itu bukan seperti yang kita bayangkan, bukan, ya, tapi Allah menciptakan roh yang dimasukkan ke dalam jasad manusia, itu calon seorang manusia. Itu kejadiannya termasuk amrun ghaibun, perkara yang ghaib, yang kita tidak terlalu ditanyakan ya apa caranya, ya apa meniupkan, tidak perlu kita tahu. Ya, kita ini tidak selalu bertanya kaifa, bagaimana, aina, di mana, maza, apa, tidak selalu begitu. Nah, justru kita lah besok yang akan ditanya oleh Allah. Allah itu la yus'al, Allah itu tidak ditanya, tetapi wa annakum tus'alun, tapi kalian ini, kita ini yang akan ditanya kelakuan kita. Bukan kita mempertanyakan bagaimana Allah berbuat ini dan itu. Justru kita yang besok akan ditanya apa yang telah engkau perbuat, begitu. Nah, ya ikhwan, tatkala Allah itu menciptakan atau memasukkan roh ke dalam jasad, itu sekaligus Allah akan menentukan nasib seseorang. Ya, jadi sebenarnya malam hari ini saya berada di Negeri Sembilan, di rumahnya Ibu Haja Aisyah ini, ya, atau apa, rumah apa? Sayyidah Khadijah. Itu dulu waktu saya di perut ibu sudah tercatat, Lutfi Basori pada tanggal sekian bainal maghrib wal isya akan berada di rumah Ibu Haja Aisyah. Ada tulisannya. Ya, jadi jangan heran. Bahkan menurut para ulama, kita ini sekarang berjumpa dengan orang-orang baik-baik, ya, tuan-tuan, puan-puan. Ini dulu di alam arwah. Di alam arwah, roh kita ini sudah berkenalan, sudah ta'aruf dulu. Maka kalau roh ini sudah ta'aruf, maka suatu saat pasti akan dipertemukan di dunia. Begitu. Ya. Nah, nanti kalau sudah meninggal dunia akan kumpul dengan orang-orang yang baik. Kalau roh kita ini ditakdirkan menjadi orang-orang baik. Nah, takdir, sekarang bicara takdir. Apakah takdir itu bisa berubah? Ini kan perlu ya dijelaskan. Kadang bertanya kita ini, apakah takdir dari Allah bisa berubah atau tidak? Takdir itu menurut para ulama ada dua. Namanya takdir mubrom. Yang kedua takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu tidak bisa berubah. Seperti saya ini, nah, saya ini nama saya Lutfi, bapak saya namanya Basori, kakek saya namanya Alwi. Jadi nama saya itu Lutfi bin Basori bin Alwi. Ya, saya lahir di Malang, Jawa Timur. Saya tidak bisa berandai-andai ini. Wah, kenapa saya dulu ditakdirkan di Malang, ditakdirkan lahir di Malang? Kenapa saya ditakdirkan menjadi anaknya Pak Basori dan cucunya kakek atau sama Alwi? Itu tidak bisa berubah. Namanya takdir mubrom. Tapi kalau takdir mu'allaq itu bisa berubah. Gimana takdir mu'allaq? Kalau seseorang dulu dicatat oleh Allah dalam takdir mu'allaqnya itu sebagai orang kaya atau orang miskin, ya, itu kita bisa merubahnya dengan usaha yang diterima oleh Allah. Usaha ini,
Karena itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu berusaha untuk merubah nasibnya sendiri, kemudian usaha itu kok diterima oleh Allah, maka nasib yang semula itu tidak baik, misalnya tidak baik dalam perekonomian, menjadi orang fukoro masakin, kemudian dia berusaha untuk merubah diri, bekerja yang luar biasa, akhirnya dia menjadi orang yang berhasil. Nah, itu adalah takdir mu'allaq namanya, takdir mu'allaq. Tapi kalau kita ini tuan-tuan menjadi seorang laki-laki, puan-puan menjadi seorang perempuan, itu namanya takdir mubrom. Walaupun zaman sekarang itu kan banyak artis-artis gitu ya, yang operasi, yang orang laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, itu hukumnya tetap, walaupun ya kelaminnya itu dirubah, tetap orang laki-laki yang operasi menjadi perempuan, hukumnya tetap laki-laki di hadapan Allah, tetap tidak akan berubah, karena namanya takdir mubrom. Ya, tapi perubahan jisim ini bisa karena termasuk takdir mu'allaq. Kok bisa? Iya, contoh misalnya ada orang sudah tidak suka sama tangannya, dia potong. Yang semula orang ini normal punya tangan dua, ya kemudian dia tidak suka, wah tanganku ini ngerepotin saja gitu ya, bikin repot aku saja, dipotong tangannya, gitu ya, maka dia tidak punya tangan. Itu kemauan karena merubah ya terjadi perubahan itu sehingga orang tersebut tidak punya tangan. Wow ya, itu berbeda dengan takdir mubrom yang tadi itu orang diciptakan sebagai seorang laki-laki, maka selama hidupnya menjadi seorang laki-laki. Andai kata ini kita sesama laki-laki kalau bersalaman kan tidak batal ya. Kalau ada orang laki-laki melakukan operasi kemudian ganti menjadi wanita, kita yang laki-laki tuan-tuan ini bersalaman tidak batal. Misalnya dia mengoperasi dirinya sampai cantik, maka ibu-ibu, puan-puan ini kalau bersalaman dengan orang tersebut tetap batal. Begitu hukumnya. Ya, baik. Kemudian pada malam nisfu Sya'ban kita ini mohon kepada Allah, ya Allah, ada doanya. Apabila dulu engkau ciptakan, engkau takdirkan aku dalam kehidupanku di dunia ini menjadi orang yang kurang beruntung. Kurang beruntung itu kalau misalnya dalam segi keuangan berarti orang miskin, kan kurang beruntung ya, tidak punya rumah, kan begitu. Maka doanya di situ, maka gantilah ya Allah ya menjadi orang yang berhasil dan baik, yang semula diciptakan oleh Allah dengan takdir yang kurang baik, maka di malam nisfu Sya'ban doanya itu minta agar dijadikan menjadi orang yang terbaik. Nah, ini namanya takdirnya takdir mu'allaq. Boleh kita berdoa, paham? Kita boleh berdoa. Jadi takdir itu bisa dirubah dengan doa yang diterima oleh Allah. Takdir seseorang itu bisa berubah dengan doa yang diterima oleh Allah. Pasti Allah yang menentukan, namanya diterima oleh Allah. Ya, apa takdirnya? Yaitu takdir mu'allaq, bukan takdir mubrom. Jelas ya? Takdir mu'allaq itu tadi itu, kalau misalnya saya berdoa setiap hari nih ya, dengan menangis-nangis, ya Allah jadikanlah aku ini lahir lagi di Malaysia, saya tidak mau jadi orang Indonesia, tidak bisa. Namanya takdirnya apa? Takdir mubrom ya, tidak bisa. Tapi kalau begini, ya Allah aku ini
telah engkau beri misalnya anak satu, ya kan takdir. Sekarang aku minta ya Allah anak 2, 3, 4 misalnya, ya. Nah, karena dia misalnya menikah sudah 10 tahun belum punya anak misalnya, kita boleh, karena urusan memiliki anak bukan jenis kelamin, bukan kelahiran, ya. Memiliki anak dengan usaha itu adalah takdirnya takdir mu'allaq, sama dengan meminta harta atau minta kekayaan kepada Allah. Ya Allah berilah aku harta yang halal. Kalau kita malas di rumah, maka tidak akan mendapatkan apa? Tambahan harta. Kemudian dengan kita mohon kepada Allah, kemudian diterima permohonan kita, ya Allah jadikanlah aku menjadi orang yang memiliki harta yang halal. Ternyata Allah memberikan semangat pada dirinya untuk bekerja. Akhirnya dengan bekerja itu lama-lama dia bisa mengumpulkan harta. Ini namanya takdirnya mu'allaq. Jelas? Demikian juga orang yang kemarin tidak mengerti agama, kemudian kita mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah aku itu pemahaman yang luas tentang agama. Ini takdirnya mu'allaq, maka bisa dirubah oleh Allah kalau kita rajin mengaji, hadir majelis taklim. Begitu ya, ada takdir-takdir yang bisa berubah. Nah itu yang terbaik, kita berdoa pada saat bulan Sya'ban, ya, pada bulan apa? Bulan Sya'ban. Ada satu riwayat, namanya dulu ada seorang syekh, Syekh Abu Hafsin Al-Ghabir. Ini orang yang masya Allah ahli ibadah, ahli amal-amal yang baik, begitu kurang lebih. Sampai suatu saat beliau itu meninggal dunia. Tatkala sebelum meninggal dunia, beliau itu ceria orangnya, suka bersedekah dan lain sebagainya, gitu ya. Sudah, pokoknya orang baik lah. Tapi tiba-tiba beliau ini wafat. Kemudian entah bagaimana itu wafat. Nah, di malam pertama beliau itu wajahnya berubah. Tatkala aku meninggal dunia, di kuburannya ini berupa pucat. Orang baik, orang soleh, pucat. Kemudian ada teman beliau, kawan beliau itu mimpi berjumpa dengan Syekh Abu Hafsin Al-Ghabir. Setelah mimpi ditanya, wahai Syekh, apa yang terjadi pada dirimu? Kata Syekh, aku ini setelah mati, meninggal dunia selama 8 bulan itu tidak ada orang yang menziarahiku, tidak ada orang yang menziarahiku. Begitu. Katanya mendoakan aku. Karena itu aku setiap hari ini tambah pucat, tambah pucat, tambah pucat. Dan ternyata dulu waktu aku hidup, memang aku banyak berbuat baik, tapi maksiatku juga tidak kalah banyaknya. Tidak kalah banyaknya. Sehingga pahala dari kebaikanku itu apa ya? Digerogoti, atau digerogoti ya, diambil, dimakan siki-siki dengan maksiat yang aku lakukan, siki-siki, sehingga menjadi sama habis ini. Maka aku dulunya yang kelihatan ceria, wajahnya bersinar, lama-lama siki sampai habis. Dan yang jadi masalah itu gak ada seorang pun yang ziarah kepada. Begitu. Apa yang terjadi? Maka tanah kuburan ini setiap hari menghimpit. Nah, di saat itu ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah membawa kayu besar, dan kayu itu diletakkan di atas tubuhku. Aku semakin terhimpit, tidak bisa bernafas, tidak bisa bernafas. Kemudian aku takut dan aku menangis kepada Allah. Tapi ya bagaimana lagi? Wong aku ini sudah mati. Kemudian kawannya yang bertanya itu, yang tadi tanya lagi, Syekh, tidakkah engkau dulu
banyak membaca sholawat pada Nabi? Tidakkah engkau itu banyak berzikir pada Allah? Mengapa kamu sekarang tidak melakukan itu? Gitu? Tidak mengamalkan apa yang kamu lakukan di dunia. Maka dikatakan, baik kawanku, kamu tidak tahu ya, aku sudah mati. Sudah bukan waktunya lagi aku itu beribadah. Tinggal aku akibatnya apa yang aku lakukan. Tinggal itu. Ya. Tiba-tiba pada bulan ke-8 aku mendengarkan ada firman Allah yang perintah kepada malaikat yang membawa kain, dan perintah kepada kuburan yang menghimpitku itu. Wahai malaikatku, wahai tanah yang menghimpit hambaku ini, angkatlah kayu yang menimpa dia, yang menghimpit, dan lapangkanlah tempatnya hambaku ini. Ketahuilah bahwa dulu suatu malam hambaku ini pernah melakukan sebuah kebaikan, dan itu waktunya tepat pada bulan Sya'ban. Dia melakukan kebaikan dan aku terima kebaikan itu. Maka atas nama kebaikan yang dilakukan pada bulan Sya'ban, aku perintahkan kepada engkau, hai malaikat yang membawa kayu besar itu, untuk meninggalkannya, dan engkau, hai kedua lipatan bumi, ya maksudnya kuburan itu, luaskan dan lapangkanlah kuburan bagi hambaku ini. Riwayat ini sebenarnya banyak, cuma namanya memang jarang disebut. Jadi saya juga tadi cari-cari di mana di kamusnya. Tapi itu riwayat orang yang mengamalkan kebaikan pada bulan Sya'ban. Nah, kita mumpung di bulan Sya'ban, ya kalau bisa bukan sekali. Dan malam hari ini, Masya Allah, ini sudah bulan Sya'ban. Ini salah satu malam pada bulan Sya'ban. Ya, mudah-mudahan kita dengan hadir tempat ini dicatat oleh Allah SWT sebagai telah melakukan amal ibadah. Mudah-mudahan diterima. Ya. Dan esok juga di bulan Sya'ban terus kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, agar semua dosa-dosa kita justru dimakan oleh perbuatan baik itu, sehingga dosa-dosa kita terhapuskan, tidak sebaliknya. Ya, jadi sebaliknya kan sulit ini. Kalau kita punya pahala dimakan oleh dosa, nanti pahalanya habis. Nah, kita ingin inginkan kita punya dosa-dosa yang banyak itu karena kita berbuat baik pada bulan Sya'ban. Mudah-mudahan perbuatan baik itulah yang akan mengalahkan maksiat-maksiat kita, dosa-dosa kita. Karena itu, ya ikhwan, nanti ada ajaran-ajaran para ulama itu bisa dilihat catatan-catatan di Majmu' Syarif atau di beberapa buku itu ya. Kalau malam nisfu Sya'ban kita akan mengamalkan amalan-amalan di majlis-majlis kita. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan memberikan keberkahan, dan kelak tatkala kita di makam penguburan kita masing-masing, Allah berkenan untuk menjadikan amalan kita bulan Sya'ban itu yang bisa membebaskan kita dari siksa alam kubur. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan pada bulan Sya'ban ini kita disampaikan umur kita hingga nanti sebulan lagi kita masuk pada bulan suci Ramadan. Sesungguhnya setiap bulan-bulan itu mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Tapi karena sekarang bulan Sya'ban, maka saya perlu menceritakan, meriwayatkan sesuatu yang terkait dengan bulan Sya'ban. Ada buku, mungkin di sini ada ustadz-ustazah yang kalau mencari buku namanya Madza fi Sya'ban, apa yang terjadi pada bulan Sya'ban, itu banyak ulama-ulama mengarang. Bahkan salah satu buku itu adalah karangan guru saya, Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Maliki. Itu ada buku namanya Madza fi Sya'ban, ada apa dengan bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan oleh orang, bulan yang terjadi
di antara Rajab dan Ramadan. Bulan Rajab itu disenangi oleh orang ya, dan bulan Ramadan demikian juga. Saya dengar ini orang-orang kita alhamdulillah kalau bulan Rajab itu banyak berangkat umroh, sampai Ramadan banyak berangkat umroh. Tapi kalau bulan Syaban itu tidak mencari Syabannya, ini adalah rentetan jadwal saja, rentetan program ya. Nah itu begitu, karena orang Rajab ini memang luar biasa lah. Bulan Syaban itu bulan yang paling sering dilupakan oleh orang, karena itu Nabi senang berpuasa di saat orang melupakan bulan Syaban. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai orang yang senantiasa ingat kebaikan-kebaikan pada bulan Syaban. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.